Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah 30 hari ya sudah selesai. Audio ini saya buat di jam Isya, sudah masuk 1 Syawal kalau dalam hitungan Hijriah ya. Masih membahas tentang, sebelumnya memang pengen bahas tentang kata bosan. Jadi berbicara tentang bosan, kita bicara tentang satu kemampuan dalam mengatasi situasi yang tidak nyaman. Jadi ketika teman-teman mendapati kalimat bosan dari anak-anak, kemudian teman-teman juga ngerasa bosan dengan apa yang terjadi saat ini, diminta untuk di rumah aja, diminta untuk tidak terlalu banyak aktivitas, terbatas baik aktivitas ibadah maupun aktivitas lainnya gitu ya yang berkaitan dengan keluar rumah. Tapi dari sini kita belajar bahwa bosan ini mengajarkan kita untuk melewati sesuatu yang sulit. Ketika kita bosan, kita belajar melewati sesuatu yang tidak nyaman. Pun dengan anak-anak jadi dilatih untuk kalau selama ini mungkin teman-teman bingung gimana ya caranya ngelatih anak-anak untuk bisa survive, untuk bisa jadi pemenang gitu kan. Inilah saatnya. Ketika mereka bosan, mereka harus dealing with themselves gitu. Jadi mereka harus benar-benar berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan, menerima keadaan dengan ridho, menerima rasa bosannya dengan ridho, merasakan rasa bosannya, dan kemudian rasa bosan itu akan melatih dirinya untuk bukan menikmati ya, tapi melatih dirinya untuk melewati situasi yang sulit, melewati situasi yang tidak bisa diprediksi, melewati situasi yang tidak nyaman. Jadi ketika anak-anak mengeluh bosan, maka inilah saatnya teman-teman kita mengajak anak-anak untuk faham bahwa tidak selamanya kehidupan ini akan bahagia, tidak selamanya nyaman, tidak selamanya enak. Ada saatnya kalian bosan, ada saatnya kalian sedih, ada saatnya kalian jatuh. Tapi saat-saat seperti itu justru menjadi momen untuk bangkit, justru jadi momen untuk belajar bagaimana melewati kondisi seperti ini, bagaimana melewati rasa bosannya, bagaimana melewati tidak punya opsi, tidak punya alternatif gitu ya dalam tanda kutip. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah stay at home, di rumah aja. Dan di rumah aja pun sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Maka teman-teman, ketika anak-anak mulai merasa sangat bosan dengan situasinya, ketika dari kita merasa sangat bosan dengan situasinya, setelah kemarin di audio saya ajak untuk membiarkan anak-anak menerima dulu perasaan itu, maka di audio kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk yuk biarkan mereka merasa bosan. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya nyaman, dan ada kehidupan yang tidak ada rasa bosan, ada kehidupan yang tidak ada rasa negatif kecuali kebahagiaan, hanya kebahagiaan saja. Kemudian saat bosan seperti inilah mereka dilatih untuk berdamai, mereka dilatih untuk menerima, mereka dilatih untuk merasakan apa itu bosan dan bagaimana mereka melewatinya. Ketika mereka berhasil melewati rasa bosan ini, mereka berhasil menahan hawa nafsunya untuk bermain di luar, mereka berhasil melatih dirinya untuk sami'na wa ata'na, mereka berhasil melatih dirinya untuk memikirkan orang lain, bahwa bisa jadi kita yang punya virus kemudian menyakiti orang lain, bukan semata-mata menjaga supaya mereka tetap sehat, karena kita nggak tahu apakah kita punya virusnya atau tidak gitu kan.
apakah kita terpapar virusnya atau tidak. Kemudian setelah itu ajak mereka bersyukur bahwa meskipun dalam kondisi bosan kalian masih punya makanan, dalam kondisi bosan kalian setidaknya masih dalam kondisi aman, tidak dalam peperangan. Ketika bosan kalian masih punya mainan untuk dimainkan, punya banyak alternatif di dalam rumah, punya banyak buku yang bisa dibaca, punya orang tua yang bisa dijadikan tempat sandaran. Sementara di luaran sana ada yang tidak lebih beruntung dari kalian. Maka saat-saat di rumah aja ini betul-betul momen yang harus kita manfaatkan betul untuk menanamkan keimanan pada anak, kemudian melatih skill mereka, melatih survivalnya mereka, melatih ketidaknyamanan untuk kemudian mereka belajar melewati ketidaknyamanan itu, sehingga ketika mereka berhasil berdamai dengan keadaan, ridho dengan takdirnya Allah, kemudian berhasil mencari jalan keluar dari rasa bosan ini, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat setelah ini. Insya Allah lebih bisa memanage dirinya, lebih bisa menerima takdir Allah, lebih bisa mengontrol dirinya, lebih bisa mengontrol nafsunya, dan lebih bisa kreatif dalam mencari alternatif. Wallahu a'lam.